Jadi dalam menanggapi situasi kelangkaan BBM ini, memang benar saat ini kami sebagai badan usaha yang memiliki sekitar 200 SPBU yang tersebar di Pulau Jawa, memang mulai mengalami kelangkaan dari BBM khususnya bensin itu dimulai sejak bulan Agustus. Kalau dilihat sampai saat ini kami hanya menjual diesel ya, tetapi kalau untuk BBM jenis bensin bisa dikatakan hampir seluruh dari SPBU kami sudah mengalami situasi stock out. Saat ini yang ada mungkin tidak ada sampai 10 Bapak dan Ibu, hanya sekitar 5 SPBU yang kalau kami melihat besok malam mungkin juga sudah habis. Jadi memang kami benar-benar mengalami stock out, kelangkaan untuk BBM jenis bensin. Nah, tentunya situasi ini kami selalu berusaha untuk yang kami hindari. Jadi sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kelangkaan ini, sejak bulan Juni kami sudah mengajukan permohonan kuota impor tambahan karena memang kita lihat terjadi kenaikan permintaan berdasarkan dari permintaan konsumen kepada kami, dan namun kami baru menerima tanggapan resmi melalui surat dari Bapak Wakil Menteri ESDM itu tertanggal 17 Juli 2025 yang menyampaikan adanya pembatasan terhadap kegiatan impor. Jadi terkait adanya pembatasan importasi. Mungkin seperti Bapak Ibu ketahui, surat tersebut mengatakan bahwa impor saat ini dibatasi hanya 10% di atas penjualan dari tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, kami melakukan serangkaian rapat koordinasi dengan Kementerian ESDM, termasuk juga pertemuan dengan Bapak Menteri di tanggal 19 September, di mana pertemuan tersebut menghasilkan keputusan terkait penyediaan BBM dalam bentuk base fuel oleh Pertamina Patraniaga. Dan tentunya keputusan ini kami apresiasi karena memang inilah salah satu kekhawatiran kami. Tadi mungkin sudah dijelaskan bahwa awalnya Pertamina bersedia menyediakan produk SE, tetapi akhirnya setelah mendengar kekhawatiran kami, akhirnya Pertamina bersedia menyediakan produk dalam bentuk base fuel dan kami sangat mengapresiasikan hal tersebut. Saat ini kami masih dalam pembahasan B2B sesuai dengan anjuran dari Bapak Menteri terkait pasokan impor base fuel, saat ini sedang berlangsung. Dan juga saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati bahwa Shell memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik pada konsumen, dan juga kami sebagai pemegang INU, izin usaha niaga umum, kami juga selalu berkomitmen dalam memenuhi kewajiban kami, termasuk juga investasi yang telah kami keluarkan yang cukup besar. Ini bukan hanya dalam bentuk SPBU yang kami bangun di Indonesia, tapi termasuk juga fasilitas penyimpanan atau terminal yang saat ini kami sedang beroperasikan di Gresik, di Jawa Timur. Ini ada potensi, ada hampir semua ya. Dan tadi disepakati, kami bukan disepakati, mendengar bahwa dari semua SPBU, swasta menyatakan belum ada kesepakatan dengan Pertamina. Shell juga sama ya Bu ya? Shell juga belum sepakat membeli. Vivo membatalkan. BP membatalkan. Padahal mereka sekitar pertengahan ini Vivo udah habis. AKR, BP kapan tadi habisnya? 3 Oktober sudah habis. Berarti secara otomatis pom bensinnya sudah kosong kan? Sudah nggak bisa jualan. Shell juga demikian, per besok mereka habis 5.300 karyawan, nggak tahu mau dikemanakan. Bahkan beredar di video di sosmed kan, sampai jualan kopi ya Bu kan. Saya kalau ditanya, saya dulu yang dibully bulan Februari, Bu, ya siapa kan? Lupa saya. Bu Inga ya? Pak. Iya. Video potongan kami berdua yang di ini kan. Saya dianggap pembela. Memang saya sangat mencintai badan usaha milik negara namanya Pertamina. Di saat itu Pertamina ini. Makanya ketika saat ini pasti besok akan dibilang, oh belain swasta. Enggak. Asas keadilan. Kan?
Harus fair dong kita. Dulu juga kita lakukan fair kok. Kan? Pertamina saat ini, saya selalu sampaikan penambahan kuota itu bukan penambahan kuota. Tapi peralihan pasar. Bahkan saya sampai pakai analogi sederhana nih kan. Orang lagi nggak percaya kan. Ini lagi meningkatkan kepercayaan lah. Saya itu jujur aja, saya paling kasihan tuh sama Pertamina dengan kondisi ini. Karena di saat publik sudah mulai percaya, tiba-tiba ada kebijakan yang memberangus kan pasar, trust publik yang tadinya sudah mulai yakin nih kan. Makanya saya sempat statement bahwa kalau kita mau bantu Pertamina, kita bantu pertama kasih kebijakan khusus, entah itu kasih dispensasi apalah. Terus kedua, strategi pemasaran. Ini saya aja jujur aja, dulu kan anak saya kalau suruh ini beli bensin, maksa itu kan, ayah beli ke itu sel, ada hadiahnya. Jadi ngejarnya hadiah kan. Nah itu, tapi itu fair, strategi pemasaran kan. Beli ayam ada hadiahnya kan, walaupun ayamnya belum tentu dimakan, kira-kira gitu kan. Nah itulah yang harus kita bantu Pertamina. Masa analoginya kayak, saya bilang kayak, maaf kita bolehlah sebut merek kan, kayak Lion kan, tapi boleh jualan tapi pakai pesawatnya Garuda, kan nggak masuk akal. Karena bersama kayak gitu Bu. Dan ini jumlahnya juga tidak terlalu banyak, 450 kalau nggak salah saya total tuh. 450 SPBU dibanding Pertamina yang jumlahnya puluhan ribu. Kan 6.400 dan 6.700 Pertasop. Ya. Hanya 5%. Kan? Dan itu pun mereka tidak pegang subsidi. Jadi buat saya ini mengganggu di mana keuangan negara. Kalaupun menguntungkan juga nggak seberapa juga buat Pertamina. Kan? Mereka maksa. Jadi yang jelas ntar yang akan dirugikan tuh masyarakat loh. Kan nggak mungkin Shell, Vivo, AKR, ntar jualan di pasar nggak ngambil untung. Kalau misalnya beli ke Pertamina, kita logika berpikir sederhana aja. Beli ke Pertamina 1.000, kan? Pasti jual ke pasar dia lebih mahal kan? Karena dia harus ada untung. Dan kita tahu lah, kita tidak menuduh kan. Presiden sudah sering bicara bahwa BUMN kan harus ini kan. Kan kita lihat aja coba. Mana BUMN bisa ini? Makanya perlu bisa bersaing dengan swasta. Sebenarnya swasta itu buat tolak ukur, buat patokan. Makanya harga-harga kita kalau lewat tuh kan, harga Pertamina berapa, oh harga ini berapa. Itu biasanya kan hampir seimbang. Nah, kami berpikir bahwa berharap ini khusus kepada Pak Dirjen, sampaikan. Ini jelang 1 tahun lah pemerintahan Prabowo Gibran. Ingat, ini 1 tahun, tanggal 20 besok persis 1 tahun. Per hari ini pun kami DPR 1 tahun. Ini tahun ketiga saya Pak, kan? Tuh, periode ketiga saya. Jadi saya bilang, tolong kita kasih kesejukan. Tuh. Kami ingin bahwa setiap kebijakan, niatnya baik, saya tahu niatnya baik. Kita ingat banget kok LPG 3 kilo, niatnya biar tepat sasaran, tapi dipotong, digunting, pengecer yang paling depan. Kagak jalan semua Pak. Kan? Jadi niat baik, kalau tidak dimitigasi dengan baik, akan menimbulkan kegaduhan. Contoh kegaduhan saat ini terjadi kelucuan kan. Satu sisi beberapa hari lalu menyatakan sepakat membeli. Saya ingat sore-sore konvers kan, walaupun saya lihat mukanya muka tegang semua kan. Beda antara konvers muka happy sama muka tegang. Bu Ingrid gak ikut ya. Kan? Nah jadi saya lihat itu mukanya muka tegang kan. Entah di dalam gak dikasih makan atau di dalam ini kedinginan kan gitu loh kan. Nah begitu konvers menyatakan semua sedia kan, bener nggak kan? Ini negara demokrasi, nggak boleh kita paksa-paksa kan, bener nggak? Apalagi pengusaha kan, begitu tahu rugi mendingan tutup dulu kan, kira-kira gitu. Tapi tidak boleh. Nah untuk mereka biar eksis,
kita fasilitasi. Ya. Jadi saya melihat begitu konfes sepakat. Kan. Ternyata di DPR tidak ada yang sepakat. Ini gimana Pak Laude? Dirjen baru. Di konfes tanggal berapa itu? 19 ya? Sore-sore menjelang maghrib kalau nggak salah itu. Dengan ini sepakat membeli ke Pertamina. Ternyata per hari ini sudah 10 hari lebih, hampir 10 ya, 10 hari lebih. Ternyata nggak sepakat. Oh, jadi ternyata sepakat untuk tidak sepakat itu. Jadi jadi buat saya ini penting Pak Laude. Kalau sampai minggu depan terjadi kekosongan kan, terus dipaksa beli base fuel kepada Pertamina kan, sedangkan Pertamina sendiri sebenarnya nggak penting-penting amat itu kan. Makanya saya itu menafsir pasal 33 itu cabang-cabang produksi. Ketika Pertamina liftingnya sampai 2.000 kan? 2 juta, 2 juta. Sekarang ini 600, Pak. Kebutuhan kita 1,6. Kan? Kalau ketika Pertamina itu sampai over, sampai ekspor, Shell, Exxon masih impor itu kelewatan. Karena di dalam negeri ada. Wong ini sama-sama importir kok. Dan jadi makanya saya sampai bercandaan, ini sama-sama tukang jual nasi goreng. Masa Bu Ingrid, Shell kan, AKR suruh beli berasnya ke Pertamina. Sedang Pertamina sendiri nggak punya sawah. Punya sawah-sawah tidak cukup. Sama-sama beli di pasar berasnya. Ini yang nggak masuk di logika saya. Kecuali kalau mau ke depan, ini hanya saran ya. Ke depan ajaklah swasta-swasta itu bangun refinery kan, atau mini refinery lah, kilang-kilang di ini kan, kuotanya kasih ke mereka hasilnya. Kalau mereka misal 70 Pertamina satu refinery-nya, Pertamina 70%, Shell 30%, atau AKR 20%, mereka dapat base fuel sejumlah investasi yang diinikan. Itu baru fair. Jadi kita impornya impor crude. Ini impor minyak jadi, kan? Jadi buat saya ini PR besar buat Pak Dirjen, Pak Laude, kan?